Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahrul Razi. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Jadi di kesempatan pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional yang beranggotakan pertama saya sendiri Iqbal Fahrul Razi, kedua Susi Susanti, yang selanjutnya Anindita Risnatul Maulidiyah, dan yang terakhir Khairatul Husnaini. Jadi langsung saja biar tidak terlalu lama, agar teman-teman segera bisa menyimak materi yang akan kami sampaikan melewati materi video kali ini. Untuk pemateri yang pertama, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional. Istilah pendapatan nasional dapat berarti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh semua pemasuk faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output. Sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional mengarah pada konsep-konsep pendapatan nasional, yaitu PNB, PNB, PPN, dan PN, di mana masing-masing memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain. Adapun konsep-konsep pendapatan nasional, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan domestik bruto atau gross domestic product, yaitu PDB atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam 1 tahun. Dalam penghitungan GDP, jumlah pasar yang harus diperhatikan adalah tidak adanya perhitungan ganda ataupun double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Yang kedua itu produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarnya harga pasar, yang harus diperhatikan yaitu tidak adanya perhitungan ganda dalam GNP ini. Hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produk perusahaan asing yang berberasal di wilayah negara tersebut. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai pengganti penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produk, umumnya bersifat tafsiran sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau net national economy. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapatkan dari NNP dikurangi pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain, yakni berupa pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan bea cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindita Risnatul Maulidiyah. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 metode dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Yang pertama yaitu metode pendekatan produksi. Dalam metode ini, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun.
Unit-unit produksi yang dimaksud yaitu dibagi menjadi 11 sektor. 1. Pertanian. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Listrik, gas, dan air minum. 5. Bangunan. 6. Perdagangan. 7. Pengangkutan. 8. Bank dan lembaga keuangan lainnya. 9. Sewa rumah. 10. Pemerintahan. Dan 11 adalah jasa. Secara matematis, dalam pendekatan produksi, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Q1P1 ditambah Q2P2 ditambah Q3P3 ditambah Qn/Pn, di mana Y sebagai pendapatan nasional, P1 sebagai harga barang ke-1, Pn sebagai harga barang ke-N, Q1 sebagai jenis barang ke-1, dan Qn sebagai jenis barang ke-N. Adapun contoh perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan produksi. Diketahui, industri pengolahan bahan tekstil memberi 1.500 kapas dari petani kapas dengan harga 150.000 per meter. Kemudian, kapas diolah menjadi benang dengan harga 170.000. Setelah itu, benang diolah menjadi kain dengan harga 200.000. Kemudian, kain diolah menjadi garmen dengan harga 250.000. Setelah itu, pakaian dijual ke pusat perbelanjaan dengan harga 300.000. Maka jumlah pendapatan nasionalnya adalah. Dalam tabel di makalah terdapat 3 nilai, yaitu nilai output, nilai input, dan nilai tambah. Pada petani kapas, nilai output sebesar 225 juta yang diperoleh dari 1.500 dikali 150.000, dan otomatis nilai tambah dari petani kapas yaitu 225 juta. Kemudian pada sektor produksi benang, nilai output sebesar 255 juta yang diperoleh dari 1.500 dikali 170.000, dan nilai input sebesar 225 juta yang diperoleh dari 1.500 dikali 150.000. Kemudian nilai tambah sebesar 30 juta diperoleh dari nilai output dikurangi dengan nilai input. Begitu juga seterusnya, sampai akhirnya pendapatan nasional diperoleh sebesar 450 juta. Yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Dalam metode ini, PDP adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam waktu 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan tenaga ahli. Bagi yang memiliki sumber daya alam berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa. Bagi yang memiliki sumber daya manusia, maka ia akan memperoleh upah. Dan bagi yang mempunyai modal, maka ia akan menerima bunga, serta bagi yang memiliki tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba atau profit. Secara matematis, dalam metode ini, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W plus R plus I plus P, di mana Y sebagai pendapatan nasional, W sebagai pendapatan dari sewa, R sebagai pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, I sebagai pendapatan dari bunga, dan P sebagai pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Adapun contoh perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan yaitu diketahui pendapatan sewa atau W sebesar 123.300, pendapatan upah atau R sebesar 212.500,
pendapatan bunga atau I sebesar 232.000 dan pendapatan keuntungan perusahaan atau P sebesar 315.400. Dari rumus pendapatan nasional tersebut dapat dihitung, yaitu 123.300 ditambah 212.500 ditambah 232.000 ditambah 315.400. Hasilnya adalah 883.200. Jadi jumlah pendapatan nasionalnya adalah sebesar 883.200. Dan metode yang terakhir yaitu metode pendekatan pengeluaran. Dalam metode ini, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor. Secara matematis, menurut metode ini, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Dengan Y sebagai pendapatan nasional, C sebagai konsumsi rumah tangga, G sebagai pengeluaran pemerintah, I sebagai investasi, X sebagai ekspor, dan M sebagai impor. Adapun contoh perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Diketahui konsumsi rumah tangga atau C sebesar 342.300. Kemudian investasi produsen atau I sebesar 250.000. Pengeluaran pemerintah atau G sebesar 239.000. Ekspor sebesar 348.300 dan impor sebesar 158.000. Pertama, kita hitung nilai ekspor dikurangi nilai impor, yaitu 348.300 dikurangi 185.000. Hasilnya adalah 190.300. Kemudian, dengan rumus pendapatan nasional, kita jumlahkan semua komponen, yaitu 342.300 ditambah 239.000 ditambah 250.000 ditambah 190.300. Hasilnya adalah 1.021.600. Jadi jumlah pendapatan nasional adalah 1.021.600. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Susanti. Saya di sini sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuannya itu antara lain, yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menilai kemajuan atau pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kemajuan ekonomi suatu negara. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui taksiran atau estimasi nilai barang dan jasa secara akurat. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional yang terakhir yaitu sebagai alat bantu dalam membuat rencana dan rancangan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu dapat mengetahui struktur ekonomi suatu negara, apakah tergolong sebagai negara agraris, industri, ataupun jasa. Manfaat selanjutnya yaitu menjadi acuan atau dasar dalam pembuatan kebijakan ekonomi pemerintah. Yang ketiga yaitu dapat membandingkan keadaan perekonomian di waktu ke waktu. Selanjutnya, dapat membandingkan keadaan perekonomian antara daerah di suatu negara. Manfaat yang terakhir yaitu dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat. Baik teman-teman, saya kebagian untuk menjelaskan materi yang terakhir, yakni pertumbuhan pendapatan nasional. Perlu diketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan GNP di wilayah tersebut. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting dan harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk negara-negara di Indonesia yang mayoritas penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi ditambah angka kemiskinan di Indonesia yang juga besar, maka pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per kapita dapat tercapai. Di makalah telah diberikan gambaran bagaimana jalannya suatu perekonomian pada suatu negara. Ada tabel yang menjelaskan pertumbuhan perekonomian mulai dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1993. Jadi seperti itu. Silakan teman-teman bisa langsung dicek sendiri, dibuka sendiri di tabel tersebut. Dijelaskan bahwa perkembangan PDB, PNB, dan PN sejak tahun 1987 sampai 1993 menunjukkan angka PDB lebih besar daripada PNB. Meskipun hasilnya berbeda, ketiganya tetap bisa dijadikan dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, di mana besaran yang hendak dijadikan dasar perhitungan menurut harga konstan tahun tertentu, bukan menurut harga yang berlaku. Di makalah juga dijelaskan di halaman terakhir itu ada 2 tabel yang dimana di sana terdapat angka-angka harga maupun pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Di sana juga ada penjelasan di bawah tabel tersebut yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya secara signifikan berubah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.